Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3810-3812. Meskipun pria berjubah hitam tahu bahwa dia dikalahkan oleh Chen Ping, dia tetap meraung dan bergegas menuju Chen Ping. Energi jahat yang tak ada habisnya menderu dan menyapu seperti gelombang besar. Beraninya kamu mengambil tindakan. Wajah Chen Ping dipenuhi dengan rasa jijik, dan aura jahat tanda Dao di tubuhnya langsung memenuhi udara. Ketika roh-roh jahat Yin itu bertemu dengan roh-roh jahat berpola Dao, mereka tampak membeku dan menjadi sangat lambat, di mana ombak besarnya. Sosok pria berjubah hitam pun seketika membeku, nafasnya terasa sangat tersumbat, dan gerakannya menjadi lamban. Bang! Tiba-tiba, nyala api langsung muncul dari tubuh pria berjubah hitam. Energi jahat di sekelilingnya dengan cepat menghilang, dan pria berjubah hitam itu berteriak dengan sedih. Pemimpin Sekte Luo melihatnya, tidak merasakan apapun selain keterkejutan di hatinya. Dalam sekejap, pria berjubah hitam itu menjadi abu. Dia pantas menjadi seperti ini. Jika dia dengan jujur mengakui kesalahannya dan memohon belas kasihan, mungkin Chen Ping bisa menghindari mereka demi wajah Yin Mo. Namun pria berjubah hitam ini masih berani menyerang Chen Ping. Dia benar-benar seperti kucing sakit karena tidak memamerkan kekuatannya. Bagaimana Chen Ping bisa mempertahankan orang seperti itu? Setelah pria berjubah hitam meninggal, Chen Ping mulai dengan cepat menyerap energi jahat yang tak ada habisnya di sekitarnya. Hal-hal ini juga merupakan sumber yang bagus untuk Chen Ping. Seni kondensasi hati dapat memurnikan segalanya, dan energi jahat Yin yang tak ada habisnya ini dapat membuat kekuatan Chen Ping meningkat pesat. Pemimpin Sekte Luo sedang menunggu dengan tenang di samping. Saat roh jahat terus berkurang, dasar lembah retakan tidak lagi gelap, dan suhu semakin tinggi. Pada akhirnya, pemimpin Sekte Luo benar-benar merasakan panas dan berkeringat banyak. Anda harus tahu bahwa dia saat ini berada di alam kesengsaraan tingkat 9, tidak peduli panas terik atau dingin, dia tidak akan bisa merasakannya jika dia dilindungi oleh kekuatan spiritual. Tapi sekarang panas terik seperti ini membuat pemimpin Sekte Luo sedikit tak tertahankan. Chen Ping menyerap roh jahat dan juga merasakan perubahan suhu. Tapi jejak terakhir roh jahat terserap, dan Chen Ping membuka matanya. Pada saat ini, dasar lembah retakan berubah menjadi merah, dan area sekitarnya seperti oven. Tulang putih tebal di tanah semuanya menguap oleh gelombang panas dan menghilang tanpa bekas. Chen Ping sedikit tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Astaga, cepatlah, ini api dari pusat bumi. Jika meletus, kamu akan dikutuk. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun tiba-tiba berteriak. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia juga bingung. Dia tidak mengerti mengapa api dari pusat bumi tiba-tiba muncul di sini. Namun saat Chen Ping sedang kebingungan, tiba-tiba gelombang panas meletus tidak jauh dari situ. Gelombang panas yang menyertainya adalah lava yang menggelinding. Kemanapun magma lewat, bebatuan mulai terbakar. Lari! Melihat ini, Chen Ping memanggil Master Sekte Luo dan mulai melompat dengan cepat. Magma terus meletus, menuju Chen Ping dan yang lainnya dengan api dari pusat bumi. Tidak peduli seberapa cepat Chen Ping dan yang lainnya, mereka tidak secepat letusan magma. Bagaimanapun, mereka melompat ke atas, tidak bergerak di tanah datar, karena medan magnet, kecepatan lompatan mereka terbatas dan sangat lambat. Melihat api magma hendak membungkus Chen Ping dan Master Sekte Luo, Chen Ping hanya bisa mendorong Master Sekte Luo dengan keras dan berkata, "Master Sekte Luo, kamu lari dulu, jangan khawatirkan aku." Chen Ping berasal dari api, jadi untuk pusat bumi ini, api dan tingkat ketahanan tertentu. Tapi pemimpin Sekte Luo berbeda. Jika ini dibungkus dengan magma, dia mungkin akan segera mati terbakar. Rekan Daois Chen, Master Sekte Luo berteriak,
Tetapi di bawah dorongan Chen Ping, tubuhnya dengan cepat terbang menuju celah. Tapi Chen Ping terbungkus dalam magma dan kemudian dibawa ke dalam magma panas. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dia merasakan gelombang panas yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, terus-menerus menyerang. Semua yang Anda lihat berwarna merah. Chen Ping tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam magma, dan sepertinya akan sulit untuk melarikan diri. Chen Ping sangat ingin melarikan diri dari selubung magma, tetapi magma itu seperti rawa, tidak peduli seberapa keras Chen Ping berjuang, dia tidak dapat membebaskan diri. Chen Ping mencoba menggunakan asal apinya untuk menyerap gelombang panas dan api di sekitarnya. Tapi tidak ada cara untuk menyerapnya sama sekali, seolah-olah api di magma tidak menyatu dengan api pamungkasku. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan sebenarnya mulai rontok sedikit demi sedikit di bawah gelombang panas. Chen Ping tahu bahwa jika tubuh emas abadi jatuh, tubuh fisiknya tidak akan mampu menahan api magma. Tapi saat Chen Ping putus asa, tiba-tiba ada perasaan sejuk di sekelilingnya. Saya melihat esensi api yang diperoleh Chen Ping berkedip merah. Lampu merah dari esensi api tertinggi berkedip, dan gelombang panas serta api di magma dengan cepat diserap ke dalam esensi api tertinggi. Kali ini, Chen Ping langsung merasa nyaman. Nak, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Jika kamu bisa memurnikan api di tengah bumi, kamu akan memiliki jenis api pamungkas tambahan, yang jauh lebih kuat dari api pamungkas aslimu. Kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping hanya ingin merasa nyaman ketika Raja Iblis Ciyun mengatakan ini, matanya tiba-tiba berbinar. Sekarang setelah ada roh api tertinggi yang menyerap api dari pusat bumi, Chen Ping dapat mengambil kesempatan ini untuk memurnikan sebagian api dari pusat bumi. Tanpa esensi api tertinggi ini, dengan kekuatan Chen Ping saat ini, apalagi pemurnian, dia akan terbakar menjadi abu. Chen Ping memejamkan matanya sedikit, merasakan api di sekelilingnya. Api di inti bumi terikat dan diserap oleh esensi api, jadi tidak ada cara yang dapat membahayakan Chen Ping. Chen Ping mulai mengupas jejak api dari api di inti bumi yang diserap oleh Zihuo Essence, dan perlahan-lahan menyerap api ke dalam tubuhnya menggunakan kekuatan bintang sumber api miliknya sendiri. Chen Ping tidak berani menjadi serakah, lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menjinakkan jejak api bumi. Jika ini tidak bisa dijinakkan dan dimurnikan, dan api dari pusat bumi berkobar di tubuh Chen Ping, itu akan mendapat masalah. Chen Ping sangat berhati-hati dan perlahan memurnikan api dari pusat bumi. Pada saat ini, pemimpin Sekte Luo sudah bergegas keluar dari celah dan kembali ke tanah. Melihat Master Sekte Luo, Master Sekte Chen dan murid Sekte tersebut semuanya sangat senang. Zhongzhu Luo, kamu baik-baik saja. Zhongzhu Chen melangkah maju dan bertanya. Aku baik-baik saja, hanya Daoyou Chen. Pemimpin Sekte Luo melihat ke celah tak berdasar, ekspresinya menjadi sedih. Melihat ekspresi pemimpin Sekte Luo, semua orang langsung tahu apa yang terjadi. Semua orang diam. Mereka tahu jika bukan karena Chen Ping, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Tapi sekarang, untuk menyelamatkan Master Sekte Luo, Chen Ping tetap berada di celah besar ini selamanya. 5 sekte besar kami akan selalu berhutang budi padamu kepada rekan Daois Chen. Master Sekte Luo berkata dengan sedih. Master Sekte Luo, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan kita tidak ada hubungannya. Apa yang harus kita lakukan terhadap tetua kedua dari Sekte Guisa? Tanya Master Sekte Chen. Sekarang lelaki tua bungkuk itu masih di tangan mereka. Master Sekte Luo memelototi lelaki tua bungkuk itu. Jika bukan karena serangan diam-diam dari Sekte Guisa, bagaimana mungkin begitu banyak murid dari 5 sekte utama mereka yang mati? Mungkinkah Chen Ping terjebak dalam celah besar dan hidup atau matinya tidak diketahui? Semua binatang dari Sekte Guisa pantas mati.
Lemparkan dia ke dalam celah besar dan biarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Master Sekte Luo berkata dengan gigi terkatup. Mendengar hal itu, lelaki tua bungkuk itu langsung ketakutan untuk buang air kecil. Tidak, jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Aku berjanji tidak akan pernah menimbulkan masalah pada 5 sekte besar lagi. Petik 2. Dan selama kamu melepaskanku, aku bisa menjadi mata-matamu. Selama sekte Guisa ingin berurusan denganmu, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Orang tua bungkuk itu dengan putus asa memohon belas kasihan. Setelah akhirnya berkultivasi ke kondisi saat ini, dia tidak ingin mati. Master Sekte Luo tidak mau mendengarkan semua ini, dia ingin mengarahkan semua amarahnya pada lelaki tua bungkuk ini. Tetapi ketika dia hendak melemparkan lelaki tua bungkuk itu ke dalam celah besar, gunung itu tiba-tiba berguncang. Kemudian, dari celah besar tersebut, bola api membubung ke langit dan melesat langsung ke langit. Gelombang panas yang bergulir membuat pemimpin Sekte Luo dan yang lainnya mundur satu demi satu. Salju di tanah juga menguap dalam sekejap, menampakkan bebatuan berwarna coklat. Di atas api, sesosok tubuh duduk bersila. Saat apinya jatuh, sosok itu juga ikut terjatuh. Rekan Daois Chen, pemimpin Sekte Chen melihat bahwa di atas api itu ada Chen Ping. Di telapak tangan Chen Ping, nyala api merah menari-nari, seperti orang kecil yang menari. Namun segera, api merah ini menghilang ke tubuh Chen Ping. Chen Ping akhirnya memurnikan api di tengah bumi dan memiliki api pamungkas jenis kedua. Sekalipun hanya ada nyala api kecil di tengah bumi, gelombang panas yang meletus menyapu hingga puluhan mil. Semua salju menguap, dan udara dingin menjadi kering dan panas dalam sekejap. Namun saat api memasuki tubuh Chen Ping, udara dingin kembali menyapu. Udara kering bertabrakan dengan udara dingin, dan salju tebal turun seperti bulu angsa. Rekan Daois Chen, apakah kamu baik-baik saja? Pemimpin Sekte Luo bertanya dengan penuh semangat. Saya baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Melihat Chen Ping baik-baik saja, pemimpin Sekte Luo akhirnya menghela nafas lega. Rekan Daois Chen, kali ini Anda menyelamatkan saya dan 5 sekte utama kami. Kebaikan Anda tidak akan terlupakan. Master Sekte Luo dengan tulus berterima kasih kepada Chen Ping. Master Sekte Luo terlalu sopan. Ini hanya upaya kecil. Terlebih lagi, 5 sekte besar adalah sekte yang terkenal dan lurus. Mereka menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, jadi mereka harus membantu. Petik 2. Chen Ping masih mengenali karakter sekte pemimpin Luo. Lagi pula, ketika dia tahu bahwa aliansi penyegel iblis sedang memburunya dengan persembahan ratusan tahun, pemimpin sekte Luo tidak melakukan apapun padanya karena keuntungan. Rekan Daois Chen, selamatkan aku. Aku tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah berani melakukan apapun padamu lagi. Orang tua bungkuk itu mengikuti Chen Ping dan memohon belas kasihan. Dia tahu bahwa orang-orang dari 5 sekte besar pasti membencinya sampai mati. Jika dia benar-benar jatuh ke tangan 5 sekte besar, dia mungkin akan disiksa sampai mati. Sekarang dia hanya bisa memohon pada Chen Ping. Apa untungnya jika aku melepaskanmu? Chen Ping bertanya sambil menatap lelaki tua bungkuk itu. Ya, pasti ada. Saya akan melaporkan dengan jujur kepada ketua sekte, dan saya tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap Anda. Sebenarnya, kami tidak ingin menjadi antek dari aliansi penyegel iblis, tetapi jika tidak patuh, kita akan dihukum oleh aliansi penyegel iblis. Jika dihancurkan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika kamu membiarkanku kembali kali ini, aku pasti akan membujuk pemimpin sekte untuk menemukan cara melepaskan diri dari aliansi penyegel iblis dan berhenti menjadi anjing bagi aliansi penyegel iblis. Orang tua bungkuk itu penuh dengan keinginan untuk bertahan hidup dan menghadapi Chen Ping kata. Oke, saya percaya Anda untuk saat ini.
Anda berasal dari silsilah setan Yin dan Anda telah melakukan kejahatan seperti itu. Ketika setan Yin kembali ke bentuk aslinya, Anda semua akan mendapat masalah. Petik 2. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia meminta murid dari 5 sekte besar untuk melepaskan lelaki tua bungkuk itu. Orang tua bungkuk itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, berbalik dan lari. Meskipun Master Sekte Luo dan orang-orang dari 5 sekte besar sangat membenci orang-orang di Sekte Guisa, tetapi sekarang Chen Ping ingin melepaskannya, mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Chen Ping juga menangkap orang itu, dan Chen Ping lah yang memiliki keputusan akhir apakah dia harus dibebaskan atau tidak. Rekan Daois Chen, kami juga akan kembali. Kami telah menderita bencana besar kali ini, dan 5 sekte utama kami harus berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Master Sekte Luo mengikuti Chen Ping untuk mengucapkan selamat tinggal. Oke, harap berhati-hati di jalan. Selain itu, biarkan Master Sekte Chen mengambil manik pengikat jiwa dan pergi ke Sekte Iblis Jiwa untuk menemukan Master Sekte Jiang. Ketika dia melihat manik pengikat jiwa, dia akan membentuk kembali tubuh dari Master Sekte Chen. Chen Ping tahu bahwa, ketika Master Sekte Jiang melihat manik yang memperbaiki jiwa ini, dia pasti tahu bahwa Master Sekte Chen merekomendasikannya. Sekte Jiwa Iblis masih mampu membentuk kembali tubuh fisik. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, Master Sekte Chen berkata dengan rasa terima kasih, "Teman Chen, saya tidak akan pernah berterima kasih atas kebaikan Anda. Saya akan mengingat kebaikan ini. Selamat tinggal." Petik 2. Master Sekte Luo dan yang lainnya pergi, sementara Chen Ping pergi mencari Bing Lu dan yang lainnya.